Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Oke adik-adik, kita sekarang kembali lagi di hari Minggu beribadah bersama di Sekolah Minggu GBI Pondok Gede Plaza. Nah, kita ketemu nih sekarang di minggu kedua bulan Agustus. Biasanya adik-adik tahu kalau memasuki bulan Agustus kita memasuki hari apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya Kak? Kemerdekaan, Kak. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa ada yang tahu? Keberapa Kak? 76. 76. Itu dia. Jadi adik-adik jangan sampai lupa hari kemerdekaan kita. Oleh karena itu dalam rangka merayakan hari kemerdekaan, nah kita Sekolah Minggu GBI Pondok Gede Plaza ada lomba nih adik-adik. Lombanya apa? Lombanya sebenarnya ada dua. Yang pertama ada lomba duet TikTok khusus usia yang kecil ya, 4 tahun sampai 7 tahun. Nah yang satu lagi lomba Bible Board Story, itu khusus yang 8 tahun ke atas sampai 12 dan 13 tahun kalau adik-adik sudah menginjak umur tersebut. Nah, yang Bible Board Story ini adalah membuat cerita Alkitab yang digambar adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik suka menggambar, suka membuat komik, cerita, novel gitu ya, silakan ikut. Untuk keterangan lebih lanjutnya boleh menghubungi kakak-kakak Sekolah Minggu. Jadi ada dua ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau sekalian belajar lagu lombanya tuh kayak gimana sih? Pokoknya adik-adik yang belum lihat ada di TikTok Pokids Ministry namanya ya. Nanti kalau adik-adik di rumah ada yang punya TikTok atau mamanya punya TikTok, silakan buka akun Pokids Ministry dan silakan klik pencet duet di situ ya. Nanti adik-adik melengkapi lirik lagu yang hilang. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu, mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Bapa. Di tengah Tuhan pandemi COVID yang melanda kami Tuhan Yesus, kami tetap senantiasa mau beribadah, mau meninggikan nama-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami Tuhan butuh Tuhan Roh Kudus-Mu, butuh perlindungan yang daripada-Mu, butuh kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami selalu disertai Tuhan oleh karena perlindungan-Mu. Mazmur 91 selalu Tuhan melingkupi kami dimanapun kami berada Bapa. Dan kiranya Engkau juga yang melindungi setiap keluarga kami, sanak saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah selalu dalam lindungan Allah. Dan sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya, biarlah kami memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita, dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Yang siap sama-sama katakan amin. Ayo kita mau belajar lagu 12 Murid Yesus. Ayo Kak. Siap ya? Semua adik-adik harus hafal lagu ini karena lagu wajib. Oke? Harus hafal 12 Murid Yesus. Bangkit berdiri semua yang di rumah. Kita mau ngapalin 12 murid Tuhan Yesus. Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus,
adik-adik, lagunya gampang banget, cuman 12 murid Yesus dan adik-adik tinggal melengkapi lirik yang hilang. Ya, seperti tadi lagunya. Jadi jangan mau kalah, silakan, tersedia banyak hadiah. Pokoknya nanti yang paling bagus kita akan pilih dan ada hadiahnya, juara 1, 2, 3. Oke adik-adik, kita mau lanjut lagu berikutnya. Kita mau olahraga, menggerakkan tangan kita ke depan, tangan ke belakang. Semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semangat semuanya. Bergerak semua badannya ya, biar sehat. Capek nih ya. Kurang Kak. Udah mulai capek apa belum Kak? Belum Kak. Belum ya? Belum. Aturnya belum sampai KWL udah capek? Belum ya, kita harus olahraga lagi, jangan Belum sampai keringetan. lelah ini, oke? Karena kan biasanya kalau sekolah minggu yang offline di gereja lagunya bisa sampai selusin ya Kak ya? Loncat-loncat Kak. Iya, sampai loncat-lompat, Ah, keringetan, sampai keringetan. pasang kipas. Satu album habis Nah, kayak gitu. bahaya tuh, jadi kita harus tetap semangat meskipun di rumah, oke? Next lagu berikutnya, Jangan Lelah. Buat adik-adik yang di rumah, kita harus tetap semangat puji Tuhan. Siap? Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Semuanya pakai gaya. Tetap semangat, beribadah kepada Tuhan. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang apa? Yang mengajar, yang menopang. Oh, 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 tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu apa? Selalu Mencukupkan. Siap, putar semuanya. Atas segalanya, ratakan tanah. Siap-siap tangannya. Bergelombang, timbulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah, bergelombang, timbulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar. Dari awal kita mau katakan jangan lelah. Harus lebih semangat lagi semua adik-adik ya. Pakai gaya semua. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa yang memberi kekuatan? Kekuatan yang mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu apa? Mencukupkan. Siap-siap, putar semuanya. Atas segalanya, pegang tangannya lagi, ratakan tanah. Ratakan tanah, bergelombang. Timbulah tanah yang berubah menjadi si lompat bang di atas dasar. Ratakan tanah, bergelombang. Timbunlah tanah
Aduh, silakan adik-adik di rumah boleh duduk dalam hadirat Tuhan, tetap rapih ya, tidak ada yang main-main lagi, tidak ada yang bercanda. Boleh minum dulu mungkin kalau adik-adik haus di rumah, silakan. Oke. Pokoknya kita harus tetap semangat meskipun beribadah dalam rumah sampai saat ini, tapi api kita tidak boleh padam untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Duduk yang rapi, sikap yang bagus, yang baik, sikap berdoa. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi rema, masuk ke dalam hati kita, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah pelita bagi setiap hidup kita, bagi kaki kita, bagi jalan kehidupan kita, untuk kita melangkah ke depannya. Dengan sungguh-sungguh sikap berdoa, kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Dengan sungguh-sungguh firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Dan takkan ku ragu, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Katakan, dan takkan ku takut, takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang Tuhan bagi jalan kami Bapa. Tanpa firman-Mu Tuhan yang hidup di tengah-tengah kami, mungkin kami tidak tahu arah jalan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menerangi setiap langkah-langkah kami ke depannya. Biarlah Tuhan Yesus pada masa-masa seperti ini Tuhan,
Masa sulit seperti ini Tuhan, kami bisa Tuhan melewati setiap kehidupan kami hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu, kasih-Mu, kekuatan daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu selalu melingkupi kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada dan kemanapun kaki kami melangkah Bapa. Terus Tuhan Yesus ajarkan kami Tuhan untuk selalu tekun Tuhan dalam membaca firman-Mu, dalam melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena disitulah Tuhan terpancar Tuhan kehidupan nyata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan kakak sekolah minggu yang akan mengajar kami, dan berkati juga kami yang akan mendengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, shalom prajurit Tuhan di rumah. Apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa ya. Pasti semangat ya, sehat pastinya ya. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kenapa? Iya, supaya tahu cerita firman Tuhan. Dan satu lagi, ada challenge-nya juga. Kamu bisa jawab dan kamu bisa kirim. Nah, kirimnya kemana? Ke WA grup kakaknya atau ke IG Ibadah Raya Anak. Nah, ya. Nah, yang pertama challenge-nya nih. Nah, dicatat dulu supaya nanti pas firman Tuhan berjalan kamu bisa jawabnya. Oke, siap? Nih, meneruskan kata. Ya. Waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya berjalan ke suatu kota. Nah, teruskan katanya, kota apa itu? Yang nomor 1 ya. Yang kedua, ada seorang yang besar. Dia terkenal, tapi orangnya pendek. Nah, siapa orang yang besar, terkenal, tapi pendek? Ketiga, nih teruskan katanya. Sebab Anak Manusia datang untuk titik-titik. Teruskan ya. Dia ada di ayat terakhir.
dari firman Tuhan ini. Ya, dengar baik-baik, siap? Oke, duduk yang manis, dengarkan, pasang telinganya, buka hatinya. Oke, firman hari ini ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, dengar baik-baik. Di mana? Di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya berjalan sampai ke kota namanya Yeriko. Nah, kota apa? Yeriko. Di sana ternyata ada orang yang terkenal. Orangnya besar, orang terkenal, tapi badannya pendek. Namanya Sakeus. Orang-orang di sana banyak yang gak suka sama dia. Kenapa ya? Itu dia adik-adik. Karena dia itu ya suka maksa orang bayar. Bayar apa? Bayar utang? Bukan. Bayar pajak. Karena orang-orang semuanya dipajak. Harus bayar tepat waktu. Kalau nggak ada, Sakeusnya langsung bawa prajurit suruh tangkep, masukin kemana? Penjara lah kalau nggak bisa bayar. Nah kira-kira orang-orang tuh suka nggak sama Sakeus? Pasti nggak suka. Karena apa? Karena mereka harus bayar. Karena nggak ada uangnya kan. Sakeus nggak peduli. Nah si Sakeus itu tuh tidak ada temennya, ya kan? Nah, tapi dia dengar nih, apa? Dengar Tuhan Yesus mau lewat di kota itu tuh. Nah, Sakeus pengen ketemu, pengen lihat siapa sih itu Yesus itu. Dia dengar dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Wow, sungguh luar biasa. Dia pengen, dia penasaran siapa sih dia itu. Nah, ternyata orang bisik-bisik tuh. Di sana ada Yesus mau lewat loh sini loh. Wah, namanya orang ini ya penasaran ya. Nah, orang-orang di sana bergerombol, berkerumun, cari posisi di mana bisa melihat Yesus. Bila perlu tuh ya salaman, ya nggak, kayak misalnya nih kalau kita nih ketemu sama presiden, wah pasti berebut pengen salaman atau apa. Nah ini nggak terkecuali dengan si Sakeus itu. Orang-orang di situ pengen lihat Yesus, ya kan? Tapi karena Sakeusnya badannya pendek, sementara orang-orang di sana tuh tinggi-tinggi, dia nggak bisa. Dia udah coba-coba sini ke sini, oh dia lompat-lompat dong, gak bisa juga. Waduh, aku penasaran sekali nih, mau lihat Yesus tuh seperti apa sih, gitu ya kan? Nah, terus dia lihat, wah di ujung situ ada pohon nih. Kira-kira kalau Yesus dari sana, pasti dia lewat situ tuh, pasti deh. Dia cari akal kan, dia manjat ke atas pohon itu. Dan apa yang terjadi? Benar loh, Tuhan Yesus lewat situ. Dan lebih kagetnya lagi Sakeus. Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon itu. Dan makin terkejut dia lagi. Tuhan Yesus panggil dia, Sakeus. Sakeus kan kaget ya. Kok dia tahu nama aku sih? Wah makin deg-degan dong si Sakeusnya ya kan. Kok panggil? Deg-degannya seneng, bercampur-campur ya kan. Jadi bilang, Sakeus. Tuhan Yesus bilang gini, Sakeus turun, aku mau mampir ke rumahmu. Percaya nggak percaya kan Sakeusnya kan. Wah tapi dia semangat, dia turun cepat-cepat. Dia bilang, ayo Tuhan mau ke rumahku.
Tuhan Yesus bilang, iya aku mau mampir ke rumahmu. Wah, dengan senang hati kan, Sakeus tunjukin rumahku yang itu tuh. Wah, Tuhan Yesus dijamu. Tapi orang-orang imam-imam saat itu lihat ya, itu Yesus apa nggak tahu apa ya? Itu Sakeus kan orangnya nggak baik. Kok mau sih? Gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak lihat begitu. Tuhan Yesus tahu mereka pikirannya nggak benar. Tapi Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada Sakeus bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, Sakeus menjamu Tuhan Yesus dan rombongan, dan dia disenangkan, dia percaya sama Tuhan Yesus, dia mengakuin segala kesalahan pelanggarannya dia diubahkan menjadi baru. Dengan apa? Dia bilang gini nih, Tuhan, aku akan memberikan setengah hargaku. Setengah harganya, setengah hartanya ya, setengah hartanya itu dikasih sama orang miskin. Dan kalau misalnya aku melakukan yang gak benar, mengambil yang gak benar, aku ganti 4 kali lipat. Waduh, diganti. Luar biasa Sakeusnya. Dia diubahkan, yang tadinya itu maksa, ayo bayar, kalau gak masuk penjara. Tapi karena dia ketemu dengan Tuhan Yesus, hatinya dirubah, berubah. Yang tadinya gak baik jadi baik. Tadinya suka marah-marah nih, nagih-nagih orang. Sekarang tuh malah dia memberikan kepada orang-orang miskin, banyak memberi. Dia diubahkan karena pertemuannya sama Tuhan Yesus, diubahkan hatinya. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Dia mau belajar apa yang diajarkan sama Tuhan. Luar biasa, Sakeus mengalami perubahan. Adik-adik di rumah, prajurit Tuhan di rumah, semuanya pasti mau berubah kan? Nih, kalau Sakeus yang tadinya galak, yang tadinya suka marah-marah, yang tadinya suka masukin orang ke penjara kalau nggak bayar, dirubah. Dan dia berubah, Sakeusnya menjadi apa? Jadi lebih baik, nggak suka marah-marah, nggak suka maksa-maksa, tapi ada kasih. Ada kasih Kristus yang ada di dalam dia. Dia impartasikan sama orang-orang. Nah, di ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia diutus untuk apa? Dia datang untuk apa? Untuk menyelamatkan. Ya, menyelamatkan orang yang berdosa, orang yang tersesat. Nah, jadi Tuhan Yesus datang bukan buat orang-orang baik-baik saja, bukan hanya buat orang Kristen aja, tapi semua orang. Apa? Semua orang untuk datang kepada Kristus. Gak peduli dia rambutnya pendek, rambutnya panjang, kulitnya hitam atau putih atau apa. Tuhan gak lihat itu. Tuhan Yesus datang, anak manusia datang untuk menyelamatkan semua orang supaya semuanya masuk ke dalam surga. Adik-adik prajurit Tuhan, siapa yang masuk surga? Bagus, kami juga mau masuk surga. Nah, adik-adik harus percaya surga itu ada, ya. Nah, Sakeus percaya surga itu ada, makanya dia mau berubah. Semua bilang berubah. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi datang sama Tuhan. Tuhan Yesus datang buat kita semua orang, mau dia kaya miskin, berdosa nggak berdosa atau apapun. Tuhan Yesus mau menyelamatkan adik-adik, kami dan semua orang. Ya, nah siapa yang mau melakukannya?
Ya, semuanya mau melakukannya. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bisa mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu itu bisa kami lakukan Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk kami Tuhan, sungguh-sungguh untuk kami mau berubah Tuhan. Berubah yang tadinya kami suka marah-marah, kami gak mau marah-marah lagi. Biar Engkau lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami. Kami berdoa saat ini Bapa, untuk anak-anak, untuk orang tua yang ada di rumah, semua keluarga besar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memelihara, menjagai kami, keluar masuk kami Tuhan. Biar Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat Tuhan. Setiap sakit penyakit, virus corona sekalipun kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami, negeri kami. Kami mau katakan, damailah Indonesiaku, damailah, jayalah Indonesiaku. Tuhan Yesus, Engkau memberkati tanahnya, udaranya, bahkan airnya Tuhan. Engkau memberkati semuanya, dikuduskan, disucikan. Dan Tuhan Yesus berkati juga setiap pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, dan setiap staf yang ada Tuhan. Biarlah setiap keputusan, tindakan yang dilakukan semuanya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak anak-anak Tuhan di pemerintahan. Tuhan Yesus pakai mereka Tuhan untuk memajukan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati juga Tuhan para medis yang saat ini ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Tangan Tuhan jagai, keluarga mereka dijagai Tuhan. Transfer spirit atau apapun Tuhan yang dilakukan siasat iblis, kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kesehatan sempurna taruh atas mereka. Bahkan setiap pasien yang saat ini ada di rumah sakit, berikan kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Melalui ini semua kami percaya Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, banyak orang datang menyembah Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau saja yang diandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bagi adik-adik kami juga Tuhan, walaupun mereka belajar di rumah Tuhan, taruh Tuhan kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan. Tampilkan mereka Tuhan dengan tampilkan mereka beda dengan anak-anak dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya, di nomor 687 1160 705 atas nama Ilona ya.